Assalamualaikum Bu Fauzia. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Fauzia, boleh di-mute mic-nya, boleh dibuka. Boleh dibuka mic-nya. Mic-nya Bunda, audionya, suaranya masih nggak kedengar. Suaranya, Bu. Ya. Di bawah, di pojok. Bu Fauzia, boleh dihidupkan mic-nya? Lagi mencari. Oh, ada. Oh, ya. Nah, keren. Bu Fauzia, kalau boleh tahu sudah berapa lama ya ikut komunitas atau belajar tentang magnet rezeki ini, Bu? Kalau beli bukunya udah setahun yang lalu. Kalau mulai belajarnya sama Bunda Dina itu sebelum mau raya haji tahun kemarin. Oh, iya. Terus setelah Ibu belajar nih dari tahun lebaran haji tahun kemarin, pernah nggak Ibu mempraktekkan dan apa sih keajaiban yang pernah Ibu alami gitu selama ini? Dari itu yang magnet rezeki ini. Yang law of projection itu yang saya suka gitu, karena selama ini kan kita sering berpikir negatif, belum apa-apa udah takut, misalnya nih awan gelap, ntar hujan, gak usahlah pergi. Atau misal kalau siang-siang orang jadwal pulang kerja, sore-sore gitu, jalanan macet gitu kan, jadi pikiran kita tuh negatif aja gitu. Tapi setelah ikut dengan Bunda Dina, alhamdulillah, karena diajarkan selalu berpikir positif, jadi memang yang datang positif aja gitu. Alhamdulillah, Ibu ya. Terus pernah nggak Ibu ngalamin satu hal yang luar biasa yang nggak Ibu duga-duga dan itu kayaknya ajaib banget gitu? Pernah nggak Bu ngalamin itu? Pernah. Tapi luar biasanya seperti sesuatu yang rumit dalam pikiran kita, ternyata kok gampang-gampang aja semua gitu. Betul. Jadi ternyata yang bikin rumit itu diri kita sendiri, Bu ya? Iya, di pikiran. Betul. Jadi terlalu kayak misal nih kita mau ke warung, tapi sebenarnya bisa jalan lewat yang lurus, tapi kita milih yang belok, yang muter, kurang lebih seperti itu, Ibu ya. Iya. Jadi rumit sama kita sendiri. Sebenarnya gampang. Iya, habis itu kita nggak pegangan ke Allahnya kurang. Iya, betul. Jadi kurang berprasangka baik ke Allah ya. Jadi harus selalu berprasangka baik. Terima kasih banyak Bunda atas share-nya. Sama-sama. Allah sangat bermanfaat. Lalu kita tanya lagi siapa lagi Bunda Lina. Makasih Bunda Fauzia. Ya, sama-sama. Bunda Mimin nih, Bunda Mimin boleh. Mimin. Bunda Mimin. Ya. Ya, apa kabar? Tadi saya udah tanya ya kabarnya. Baik Ibu, kalau boleh tahu sudah berapa lama Ibu belajar atau tahu soal magnet rezeki, Bu? Dari bulan Juli aja. Juli tahun ini? Juli tahun 2021. Iya. Ya. Setelah Ibu mengetahui magnet rezeki atau belajar tentang magnet rezeki sejak Juli 2021, mempraktekannya ya seperti apa? Apa sih yang pernah Ibu alami yang luar biasa gitu? Yang Ibu tuh ternyata begini, ternyata benar gitu. Ya, itu banyak sih testimoninya. Contohnya saya pengen lunas amanah mandiri gitu. Alhamdulillah sudah lunas. Alhamdulillah. Terus saya tuh kepengen jualannya tuh rame gitu ya. Alhamdulillah udah rame. Alhamdulillah. Terus yang ketiganya saya tuh kepengen dapat proyek 5 miliar. Alhamdulillah udah dapat. Alhamdulillah. Lagi dijalanin sekarang. Keren, 5 miliar tuh Bunda Siti. Ya Allah. Lagi berjalan sekarang, alhamdulillah. Masya Allah. Makanya saya tuh kalau Pak Nas nggak ada ituan dari Panas tuh kayaknya rindu gitu. Kepengen ada itu lagi gitu. Sekarang kan udah mau selesai nih ini nanti habis ini nggak tahu apa lagi itu, tapi kepengennya sih berlanjut gitu ya. Berlanjut. Karena buat saya itu dahsyat banget, Masya Allah. Ya, sudah terasa ya. Iya, udah terasa. Bahkan suami saya pun jadi ikutan. Alhamdulillah.
Ya, Keren. dasar. Alhamdulillah. Boleh 5 miliar ya dapatnya ya. Wow. 5 miliar, alhamdulillah Wow, lagi wow, berjalan sekarang. Alhamdulillah berkah Ibu ya. Alhamdulillah barokah. Siap, siap. Oke. Terima kasih Bu Mimin sudah berkenan berbagi ya Terima pengalamannya. kasih Bunda Mimin. Jadi teman-teman yang lain juga ibu-ibu yang lain, insya Allah jadi lebih semangat lagi terus belajar di MR. Ya, Terima kasih Bu Mimin. Lalu ya. selanjutnya Ibu Siti Zainab. Ibu Bu Siti Zainab. Oke, alhamdulillah buka kamera ya. Silakan Bu. Ya, Ibu Siti Zainab sudah berapa lama Bu kenal MR Bu? Magnet Rezeki Bu? Kurang lebih 1 tahun, Bun. 1 tahun. Nah, selama 1 tahun itu Ibu mempraktekannya bagaimana? Apa? Yang pernah Ibu rasakan setelah menjalankan praktekannya langsung. Anu ko Nikulo si Yoko kulo. Alhamdulillah sih, Bun. Ketemu dengan MR, ketemu komunitas yang keren. Selalu diingatkan buat sholat tahajud, buat sholat-sholat yang lain, amalan yang lain, zikir pagi. Itu udah Masya Allah. Amin. Amin. Iya, Jadi lebih dekat ke Allah ya. iya, Alhamdulillah. Jadi Berkah. lebih tenang juga, Bun. Lebih tenang. Pernah nggak Ibu ngalamin hal-hal yang luar biasa yang di luar dugaan, tapi ternyata kejadian gitu loh Bu? Yang nggak pernah Ibu sangka, tapi ternyata kejadian. Iya, Alhamdulillah sih, Bun, pernah, Bun. Pernah. Kalau berkenan boleh Ibu berbagi cerita, sharing ke kita. Misalnya kita ada suatu keinginan ya mungkin dari masalah keuangan kita belum cukup, belum ini, tapi alhamdulillah kehendak Allah, kalau kita insya Allah bisa ada, alhamdulillah. Alhamdulillah berkah ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Zainab atas kesediaannya untuk berbagi. Terima kasih. Bun. Lalu selanjutnya Ibu Tengku Jamila Pekanbaru. Ya Mbak, suara saya yang bisa ini lagi. Suaranya kecil sekali ya? Ya, lagi keren. Oh, lagi suaranya kecil. Oke, nanti ya Bu ya. Kita skip Ya. dulu, nanti kita beralih lagi ke Ibu, nggak apa-apa ya? Ya, siap. Karena suaranya kurang terdengar Ibu. Ya, keren Mbak. Ya, mantap. Lalu siapa ini? Ibu Tengku Jamila belum ya? Masih kecil suaranya ya? Kita tanya deh keajaibannya Bunda Siti Jamila. Bunda Siti. Jamila. Tengku Jamila kok sih ingatnya Bunda Siti saya. Bun, berapa lama nih Bun? Ayo cerita deh sama kami nih. Keajaibannya deh, prakteknya Bun. Apa deh Bun? Silakan Bun. Bunda Tengku Jamila? Itu mic-nya masih mati. Masih mati. Off, ya, masih off. Kalina, lanjut yang lain Bunda. Oke, siap deh, siap. Oke, siap. Karena kendala ya. Oke. Assalamualaikum. Bu Siti, oke deh. Bentar ini Pak Solihan minta dikirim linknya lagi. Oh iya, sama dong ya. Oke, siap. Dikirim Oke, ke saya beliau. siap. Saya ini dulu ya. Baik Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Selamat datang, selamat bergabung ya. Mohon maaf di kamera saya luar biasa dahsyat. Karena oke lah, kayaknya saya juga melihatnya nggak nyaman gitu ya. Tapi karena kita orang MR, insya Allah segala sesuatunya menjadi nyaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, senang saya Lina Mastari. Kebetulan saya sedikit bercerita. Saya punya
Saya punya tim namanya TBA. Nah, kehadiran dari Bapak Ibu semua ini berkat kerjasama antara Magnet Rezeki dengan tim kami yaitu TBA. TBA itu doa kami adalah sesuai dari pesan Bunda Dina, berikan kata-kata yang indah, yang ajaib. Maka Bunda Siti mencetuskan dengan TBA yaitu the best action. Jadi dengan doa tersebut semoga apapun penyajian kami itu menjadi yang terbaik, yang memiliki keberkahan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buat kita semua, tidak hanya TBA, Magnet Rezeki, yang terpenting dan utama adalah buat Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir di seminar Magnet Rezeki, seminar amal di hari kedua ini. Insya Allah Bapak Ibu semua akan semakin ajaib, semakin bahagia, semakin garpu talanya dahsyat, semakin terumbu karangnya keren, semakin Ramadannya menjadi ajaib. Karena apa? Karena sudah hadir mempertajam ilmu Bapak Ibu semua yang Bapak Ibu peluk, cintai, yaitu ilmu Magnet Rezeki. Seperti itu ya Bapak Ibu semua yang dahsyat. Makasih Bunda Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini semangatnya Bunda Mimin, Bunda Zainab? Oke, sore yang ngantuk ya. Yuk kita kasih ice breaking dulu deh kalau begitu. Kalau di Magnet Rezeki ada tak? Ada ya, maaf. Kalau ini di ice break, saya ingat moderator kita, Pak Sayuti ya. Yuk Bunda semua, walaupun nggak ada musik, kita ice breaking otak ya supaya agak keren gitu. Agak ya astagfirullah. Ya seperti ini Bun. Ayo Bun, ayo kita lihat ya semuanya deh. Bergerak. Oke. Bunda Dina tuh yang hafal. Saya klik lah Bunda Dina ya. Bun kasih Bun. Oke. Ayo Bun. Kasih ice breaking yang seperti ini Bun. 1. Pindah lagi. Itu ingat kan Bun? 2. Ingat, maaf Bunda suaranya dikecilkan. Belum dibuka. Nah, oke. Bun, Bunda ingatkan Bun? Mana cara bukanya nih? Seperti ini Bun. 1. Gini loh, ingat kan? Pindah lagi. 2. Ini slow motion ini. 2. Slow motion lagi. 2. Oke. Pindah 3. Oke, slow motion dulu biar ingat kita. 3. 2 saya maaf. Oke. 3. Sekarang 4. 4. Oke, 4. Oke, sekarang 5. Tap. Oke, bisa cara cepat Ayah Bunda, kita coba cepat ya. Coba kita dari 1 dulu. Oke. 1. Kalau di Magnet Rezeki itu ada musik, cuman kami tidak menyediakan musik, lupa, maaf. Lupa nggak ingat. Oke, ini cara cepat. Oke. Sekarang 3. 3 Ayah Bunda 3. Pokoknya bisa kagak bisa ikut aja deh biar otak kita bergerak. Sekarang 4. Oke, 4. Iya, keren, siap. Oke, dahsyat. 5. Oke, tepuk tangan semua untuk Ayah Bunda yang keren yang masuk aja. Bu Siti, aku serahkan pada Bu Siti deh. Terima kasih Bunda Lina. Sami-sami. Oke, join langsung. Waktunya sudah mendekati jam 5 sore, kita langsung mulai aja. Oke. Untuk acara intinya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Sekali lagi ya. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Dahsyat. Terima kasih. Sebelum acara dimulai, seperti biasa kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga
dengan rahmat yang diberikan oleh Allah selama ini, kita bisa terus mendapatkan rahmat yang luar biasa dan terus bisa mendapatkan keilmuan dari manapun. Salah satunya adalah dari momen seminar hari ini. Kita bokor kata mata nabi kayak wong turu jare ang mama lu matane nang bolako. Mohon Bu Lina, Mama Ya, matane. siap. ada iklan sebentar. Iya. Sedang ku Lalu cari, kita sedang ku cari. sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Salam alaikum. Jangan sampai kita tidak menyampaikan salawat dan salam karena itu akan mendatangkan keberkahan juga untuk kita. Berkat syafaatnya kita bisa menikmati nikmat Islam, nikmat iman hingga sampai saat ini. Kita langsung mulai membacakan surat Al-Fatihah. Semoga acara hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada halangan suatu apapun. Semuanya diberikan kesehatan Amin. sampai nanti malam selesai sesi kedua. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya perkenalkan pemateri kita pada hari ini, Bunda Dina. Sebelumnya sebentar. Langsung aja ke materi Bunda Lina ya. Siap. Langsung. Bentar. Nah, mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian kemarin sudah melihat profilnya Ibu Satu game Dina. sama dia. Jadi sekarang langsung aja ke materi Bunda Dina ya, karena waktu sudah mendekati 5. Ya, boleh di-share langsung. Tapi ini tanggalan tempat tanggalan tanggalan Aris tuh. Tanggal telu ku dinakat. Ya. Ini Bunda Lina ya. Sudah siap? Bunda Dina, monggo. Iya, sebentar. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja ke materi, mengingat waktu sudah sore. Perhatikan pemateri kita yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian kemarin juga sudah tahu, mungkin sebelum acara ini pun sudah kenal dengan beliau. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga, sekaligus seorang trainer di Magnet Rezeki, sekaligus seorang personal coach keluarga Sakinah, dan juga seorang pemilik dari Roti Cane Sofia. Wah, saya harus coba ini. Insya Allah kapan-kapan ke Pekanbaru. Kepada Ibunda Dina yang luar biasa, langsung saja saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Dengan harapan saya juga mendapatkan ilmu baru hari ini dan ibu-ibu yang lain juga mendapatkan ilmu yang luar biasa. Kepada Bunda Dina dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Bunda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. suaranya kecil, mohon maaf. Ya, jelas ya. Kecil Bunda. Oh, oke, ini gimana? Kecil. Kurang ke Pakai depan. handsfree mungkin Bunda. Pakai handsfree, pakai headset. Headset. Pakai headset. Ada headset. Saya jelas, Bon. Ya. Nah, kita sambil tunggu Bunda Dina mempersiapkan headsetnya, kita ngobrol lagi deh Bunda Lina. Siap. Oke. Ya. Gimana? Sebentar ada yang masuk. Oh iya. Alhamdulillah nih udah ada 14 orang, 14 ya peserta ya Pak Solihin. Semoga bisa nih katanya jaringan ya. Iya. Cuaca juga sih. Tadi Ini dia beliau. link Zoom kemarin yang dikasih. Oh, loh. Pak Ustadz, saya sudah share itu Pak Ustadz. Masuk paling Zoom yang kemarin. Oh, maaf. Pak Tapi ini udah Ustadz masuk alhamdulillah. nggak ngelihat share saya ya? Kan udah saya share tadi. Ya udah. Oke, siap. Oke, alhamdulillah. Maaf kalau gitu, mah. Oke. Ya. Dari mana ini Pak Ustadz sambil kita menunggu Bunda Dina? Dari mana ini Pak Ustadz?
Sepertinya Pak Ustadz Tadi Nah, Bunda Dina sudah siap. oh, Oh, sudah udah siap. Bunda Dina udah siap. Alhamdulillah. Suara Bunda. Ya. Izin ya Pak Ustadz. Lanjut. Bunda Dina suaranya masih kecil sekali, nggak ada suaranya, hilang. Oh ya. Bentar ya, Bun. Iya. Semua sudah full. Kenapa ya? Tadi malam oke-oke aja ya. Kecil suaranya Bunda. Ya, ini lagi dicari hands-free-nya, Bunda. Sebentar sambil anak nyariin ya, Bun. Ibu. Anda ya. Siap Bun. Ya, masangnya ya. Ya, Bunda masih prepare. Belum ada suaranya, Bunda. Belum ada. Kalau pakai headset, kalau pakai handphone sebaiknya nggak usah pakai headset, mah nggak apa-apa, malah bagus ya kok. Cuma agak deket aja. Coba dia. Ada suaranya, Bunda. Kecil suaranya. Mendingan tanpa headset, tapi agak deket Bunda dengan handphonenya. Agak dekat handphonenya mungkin. Agak dekat. Gini gimana, Bun? Lumayan. Kan sih, memang kurang kencang. Kurang kencang masih kecil suaranya. Tapi ada suaranya nggak Bunda? Gimana, Bun? Oke, siap. Volume handphonenya mungkin. Sudah. Volume handphonenya diperbesar mungkin, Bunda. Sudah, Bun. Bunda Dina nggak pakai laptop ya? Kecil Iya, suaranya. Iya nggak ada pakai laptop. Oke. Kecil suaranya, Bunda. Mungkin dimatiin dulu HP-nya Bunda Dina, harus nyalain Oh, lagi mungkin habis gitu terima kali. telepon kali ya. Oh iya, benar. Ah, kalau habis terima telepon suara suka hilang kecil, Bu. Coba Ibu Dina keluar dulu deh. Sebentar, nanti masuk lagi. Ya, sabar ya Ibu ya. Ya, kita sambil Hari ngobrol. ini harusnya jaga anak di sore ya. Cuman tadi pulangnya memang sudah sore juga, jadi anak izin malam aja gantian sama Bu Dina. Ya, Bunda Dina sudah bergabung. Coba kita tes lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi gitu, Bu, kalau Zoom, kalau kita sedang Zoom ada telepon atau video call masuk, suara otomatis kecil pasti. Telepon memang. Gitu, iya. Iya, tadi habis terima telepon memang. Baik, Ibu. Nah Dina. ini keren nih Bun. Keren. Iya. Alhamdulillah. Kalau aman aja kan? Aman. Keren. Jadi masih lanjut pakai handphone aja. Aman, Ibu. Nah, Bunda Dina, dengan segala hormat saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Saya sudah nggak sabar nih, pengen dengar. Mungkin ibu yang lain juga nggak sabar juga pengen tahu. Nah, kepada Bunda Dina dipersilahkan langsung. Oke. Iya. Oke, terima kasih Ibu Siti atas kesempatan yang diberikan, juga kepada Ibu Lina yang luar biasa dan tim hebat Ibu Widya dan semua tim TBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangatnya luar biasa pada sore hari yang berbahagia ini. Pastinya sudah pada mandi sore ya? Insya Allah sudah. Sudah. Alhamdulillah, itu mandi sore salah satu materi kita kemarin. Materi kita kemarin mandi subuh dan mandi sore. Masya Allah. Ini udah cantik, udah rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis sahri sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, ridho dan karunia-Nya pada sore hari yang berbahagia ini kembali kita bersama di dalam Zoom
yang pastinya yang hadir pada hari ini adalah orang-orang pilihan hamba Allah yang tentunya diberi nikmat sehat, nikmat bahagia. Benar ya Bu ya? Betul, amin. Benar, amin. Bahkan semua yang hadir pada hari ini Allah luaskan rezekinya tiada batas. Allah berikan tangan kebahagiaan juga anak-anak yang soleh dan soleha, dan suami yang taat dan setia kepada ibu-ibu semua. Amin ya robbal alamin. Salam salam juga kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada sore hari yang berbahagia ini kembali kita untuk belajar untuk mengecas kembali ilmu magnet rezeki dengan judul merawat terumbu karang dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Siap ya ibu-ibu? Sebelumnya saya mau tanya, ini ibu-ibu semua yang hadir pada hari ini, apakah semuanya sudah kenal ilmu magnet rezeki? Sudah sepertinya ya. Atau ada mungkin Ada yang belum, ada yang sudah, Bun. Ada yang belum? Yang belum berapa orang kira-kira? Ya, 0,001 lah. Berarti sudah familiar dengan istilah-istilah yang ada di magnet rezeki seperti terumbu karang, begitu ya? Insya Allah. Insya Allah. Jadi tidak perlu lagi dijelaskan apa itu terumbu karang, paradox of Candy, law of projection. Pasti perlu semua. atuh, Bun. Oh, perlu ya. Diulang Bun. Atas lagi Bun. Jadi Pak Nasrullah ini memang orangnya sangat cerdas sekali. Dia meramu suatu ilmu magnet rezeki ini dengan istilah-istilah yang menjadi penggugah buat kita untuk masuk ke dalamnya karena ketertarikan dengan judul-judul yang ada. Terumbu karang, apa itu terumbu karang gitu ya? Paradox of Candy, law of projection gitu kan, bungkus permen. Jadi istilah-istilah ini memancing kita untuk mengenal apa sih ilmunya gitu kira-kira Bu ya. Tapi kalau ini sebenarnya magnet rezeki ini adalah ilmu tasawuf, yaitu ilmu tentang hati, tentang kerendahan hati gitu. Tapi kalau untuk orang awam yang tiba-tiba yuk kita belajar tasawuf yuk gitu kan. Mungkin orang tidak langsung akan merespon gitu. Ah, saya belum waktunya atau belum pantas. Belajarnya di mana? Di masjid. Ah, nantilah. Lo dulu aja lah, mungkin akan ada penolakan-penolakan seperti itu. Tapi oleh Pak Nasrullah yang menurut saya cukup cerdas, luar biasa cerdas malah, dia meramunya itu dengan istilah-istilah yang keren dengan bahasa-bahasa modern seperti saat ini. Sehingga timbul ketertarikan tidak saja bagi orang yang sudah mengenal Allah, tapi bagi orang-orang awam yang baru akan mendekat kepada Allah. Jadi belajar magnet rezeki yuk. Apa itu magnet rezeki? Itu duduk diam rezeki datang. Oh, siapa yang nggak tertarik kan? Duduk diam rezeki datang gitu. Setelah masuk belajarnya di mana? Belajarnya di hotel gitu. Wah, ada campnya, diistilahkan dengan camp. Jadi timbul ketertarikan. Setelah kita masuk di dalamnya, ternyata materinya, ilmunya adalah dua saja, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Kalau sudah masuk, kita semua seperti terpana. Kita semua seperti terperangkap dengan ilmu ini. Setelah masuk kita terjerat dan kita, saya pribadi, tidak bisa lepas lagi dari ilmu ini. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana? Benar nggak nih? Halo? Benar. Benar. Jadi kalau lagi kesimak, Bun. Oh, Masya Allah. Jadi benar. Kalau kita sudah mengenal ilmu magnet rezeki, hati ini seperti tidak bisa lagi menolak gitu. Bahkan kita cenderung sadar akan kesalahan-kesalahan kita dan ada kecenderungan untuk terus memperbaiki diri menjadi lebih baik. Benar ya Bu ya? Jadi kalau sudah sampai tahap ini saya ucapkan selamat bagi teman-teman semua karena inilah satu titik hidayah yang telah Bapak Ibu jemput gitu, maka kita tinggal memperdalamnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa itu terumbu karang? Terumbu karang itu adalah tempat di mana Allah menitipkan rezeki bagi makhluknya. Nah, kalau monyet itu kan, silakan Bu Lina langsung saja slide-nya. Ibu Siti. Oke.
Suara jelas ya? Gambar juga jelas? Sangat jelas, Bunda. Jelas banget. Ya, saya karena ngelihat slide, saya nggak lihat wajah teman-teman. Jadi kalau nggak lihat wajah teman-teman ini rasanya auranya kurang gimana gitu. Nih saya lihat wajah Ibu Fauzia, Ibu Mimin. Oke, kita lanjutkan. Slide-nya sudah, Bu Siti? Sambil Slide slide-nya. kedua, Bunda Siti. Ya. Puasa Itu merawat aja ya, Bu, terumbu karang. sambil saya Iya. sambil saya cerita materinya, slide-nya langsung dijalankan aja. Jadi magnet rezeki ini hanya dua saja pokok bahasannya yang kalau diringkas yaitu memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan manusia. Jadi kalau kita pernah dulunya pernah tidak sholat, pernah meninggalkan sholat, pernah tidak puasa, gitu ya. Ini hubungannya dengan Allah, gitu. Ketika kita minta ampun kepada Allah, insya Allah Allah pasti memaafkan. Karena apa? Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, juga Maha Pengampun. Tapi kalau kita pernah menyakiti hati sesama makhluk Allah, kepada manusia, ya, sesama rekan kita, kepada saudara kita, kerabat kita, ini kalau orang tersebut tidak memaafkan, maka Allah pun tidak akan memaafkan, seperti itu. Nah, ini Allah pada hakikatnya bila ingin memberikan rezeki, dia biasanya menitipkan rezeki itu. Menitipkan rezeki kepada siapa? Kalau monyet, dia titipkan kepada pohon-pohon pisang. Kalau jerapah, Allah titipkan rezekinya di pohon yang tinggi, sehingga jerapah dianugerahi oleh Allah leher yang panjang. Nah, kalau ikan, Allah titipkan rezekinya di terumbu-terumbu karang. Nah, kalau kita manusia, Allah titipkan rezeki di mana? Ayo. Di mana, Ibu-ibu? Di kemuliaan dan kebahagiaan. Yes, di Orang. kemuliaan dan kebahagiaan Orang lain. Benar sekali. Nah, kalaulah kita manusia selama ini tidak paham di mana Allah menitipkan rezekinya, maka wajar saja kita sampai detik hari ini rezekinya menjadi terbatas, tidak luas seperti itu. Nah, dengan memahami ilmu magnet rezeki, saat ini kita paham ternyata rezeki itu terletak tidak di sholat. Sholat itu adalah bentuk kepenghambaan kita kepada Tuhan kita, kepada Allah kita. Nah, sementara rezeki itu dititipnya di mana? Di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Maka oleh karena saat ini kita sudah paham, maka kita harus memperbaikinya. Nah, bagaimana? Apa sebabnya hari ini hidup kita seperti ini? Nah, salah satu sebabnya bagaimana hubungan kita terhadap orang-orang di masa lalu. Mulai dari akhir balik kita hingga hari ini. Nah, mulai terbayangkan kenapa hari ini kita sudah melakukan riadoh-riadoh, sudah mulai paham dengan zikir, sholawat yang selalu kita lantunkan, kita sudah menjaga sholat. Suara Bunda, Gina. Suaranya nggak ada, Bun. Ya, Bunda, maaf, suaranya tidak ada. Oke. Mungkin karena cuaca ya, Bunda, mohon maaf. Oke ya. Siap, keren. Mungkin Bunda. Iya, benar. Ada Siap, telepon keren, masuk. keren. Padahal Oh, nomor yang biasa ditelepon sudah saya nonaktifkan. taunya ke Oke, kita lanjutkan. Jadi gitu. Kalau kita dulu pernah tidak sholat, pernah tidak puasa, ini hubungan dengan Allah. Kalau kita hari ini kita bertobat, lalu kita minta ampun kepada Allah, kita memperbaiki diri kita saat ini, insya Allah, Allah pasti akan memaafkan. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun. Tapi bila kita pernah melakukan salah dan dosa kepada orang lain, bila orang itu tidak memaafkan, maka
Allah pun tidak akan memaafkan. Nah, disinilah yang menjadi titik persoalan kita, yang membuat hidup kita menjadi tidak mudah. Nah, kita beruntung saat ini mengenal ilmu magnet rezeki. Kita tahu bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita kepada orang-orang di masa lalu. Nah, di magnet rezeki kita diajarkan yaitu dengan melakukan sholat tobat gitu. Jadi kita mulai membuat list-list nama. Nama yang pertama, ini ibu-ibu mungkin sudah mulai paham ya, sudah tahu ya. Ada yang belum tahu? Belum. Ada yang belum tahu? Jadi kalau belum tahu biar kita jelaskan. Belum tahu, Bun. Udah pada tahu? Belum. Ya, yang belum tahu boleh ambil buku catatan. Ya. Nah, kita ambil buku catatan, kita buat list nama-nama orang-orang yang pernah yang pernah kita sakiti. Nah, pernah nggak nih kira-kira kita menyakiti hati orang lain di masa-masa yang lalu, mulai dari akhir balik kita hingga hari ini. Nah, ini mulai kita ingat-ingat. Kalau kita masih ingat, berarti memang masih ada kesalahan-kesalahan yang belum diselesaikan. Nah, yang kedua, kita tulis nama orang-orang yang pernah menyakiti kita. Ini kita nih manusia ya, pernah tersinggung, pernah terluka, pernah sedih hatinya oleh karena sebab orang lain. Nah, ini menjadi perisai, menjadi penghalang bagi rezeki yang menyebabkan hubungan silaturahmi kita kepada orang tersebut juga menjadi tidak baik. Nah, ini perlu diperbaiki. Ini adalah perisai yang menyebabkan rezeki kita menjadi tidak lapang seperti itu. Yang ketiga, kita buat list nama orang-orang yang pernah merasa iri kepada kita. Pernah nggak nih kita rasanya tuh nggak ngapa-ngapain gitu kan, tapi kok ada orang yang dia kok sentimen, dia kok iri kepada kita. Nah, ini juga hubungan silaturahmi kita menjadi tidak baik. Nah, yang keempat, nama orang-orang yang kita merasa iri kepada dia. Belumlah ya Bu ya, ketika kita lihat rezekinya lebih baik dari kita, anak-anaknya lebih soleh dari kita, atau pasangan hidupnya lebih setia daripada kita, gitu kan. Nah, ini juga menjadi perisai bagi kehidupan kita. Meskipun kita sudah melakukan sholat tepat waktu, riyadhah sudah kita lakukan, ternyata hati kita belum bersih dan hubungan kita belum lagi diperbaiki. Nah, yang terakhir, kita list nama orang-orang yang pernah kita ceritakan sesuatu yang tidak baik tentang diri mereka, yaitu gosip. Nah, jadi kalau orang magnet rezeki itu tidak ada lagi gosip, tidak ada lagi gibah, gitu. Karena apa? Semakin kita melakukan yang namanya gosip, gibah, berarti kita sudah menciptakan terumbu-terumbu karang yang tidak baik. Nah, kita sudah merusak perisai kita sudah membentuk perisai terhadap diri kita sendiri. Nah, ini kita list nih. Jadi kalau masih ingat, berarti masih ada yang nyangkut. Tapi kalau tidak ingat, nggak ada lagi orangnya, berarti sudah aman, sudah beres, gitu kan. Nah, pertanyaannya, apakah ibu-ibu yang hadir di sini sudah melakukan sholat-sholat taubat tersebut? Alhamdulillah sudah, Bunda. Alhamdulillah sudah. Jadi yang paling tidak mudah yaitu Three Angel Miracle kita. Benar nggak nih? Betul, Ya. Bunda. Betul banget. Kepada orang tua, kepada pasangan, dan juga kepada anak-anak kita. Anak-anak kita. Kan? Ternyata ini adalah kunci utama yang tidak boleh mereka sakit hati karena kita. Yang tidak boleh hatinya tidak nyaman karena kita. So, ini harus benar-benar kita jaga. Bila terjadi suatu gesekan ini, maka kita harus segera melakukan sholat taubat. Ini misal pagi tadi nih anak kita mecahin piring, terus kita marah, ya dia marah, kita marah, dia tersinggung hatinya, maka langsung terbentuk perisai rezeki. Maka caranya ibu-ibu langsung melakukan sholat taubat. Ya Allah, tadi hamba telah bersalah dan berdosa kepada anak hamba karena dia memecahkan piring, hamba marah. Allah, hari ini hamba ingin melakukan sholat taubat. Maafkanlah diriku, maafkanlah dirinya. Sebutkan nama anaknya. Maafkanlah diriku, maafkanlah dirinya. Dengan maaf yang kau beri, izinkan ruhnya memaafkan hamba. Sengaja aku sholat sunat.
tobat 2 rakaat karena Allah lillahi ta'ala. So, nanti kalau sore dia melakukan lagi kesalahan, misalnya dia sedang tidak nyaman dengan adiknya, terjadi keributan dan lain sebagainya, kita emosi lagi, kita marah lagi, lalu nanti habis maghrib kita sholat lagi. So, akhirnya kita menjadi orang yang berhati-hati terhadap dosa. Karena capek juga ya Bu, sholat terus, sementara yang list nama saja belum selesai kita sholatkan. Nah, gitu. Jadi nama-nama di dalam list tadi kita sholatkan satu persatu. Jadi banyak banget ini diansur Bu, di waktu-waktu Ibu lapang. Jadi kapan saat melakukannya? Boleh siang, boleh juga malam. Ya, kecuali di waktu yang memang dilarang untuk sholat, yaitu sudah subuh dan sudah asar. Di lain waktu itu silahkan. Jadi lagi saya dulu pernah melakukan sholat tobat ini, satu hari itu sampai 25 orang. Jadi saya ansur dari pagi kan waktu tahajud, saya luangkan waktu nanti sekitar 5 orang. Nanti habis duha nanti dapat lagi misalnya 3 orang. Nanti habis zuhur sampai 25. Jadi setelah perasaan ternyata nggak pernah habis. Kita selagi nyawa di kandung badan, gesekan-gesekan itu akan terus terjadi. Maka sepanjang kita sudah memahami ilmu ini, maka ini kita jaga. Bila terjadi gesekan, bila terjadi hubungan silaturahmi yang tidak baik, lakukan sholat tobat seperti itu. Dan selanjutnya kita menjadi hamba Allah yang berhati-hati terhadap dosa. Seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya kita pahami bahwa tidak ada manusia yang jahat di muka bumi ini. Yang ada adalah manusia yang belum baik. Kenapa? Karena bila dia dikasih hidayah, entah-entah dia lebih baik dari kita. Gitu ya Bu ya. Contohnya kita, umur berapa kita baru kenal magnet rezeki? Baru kapan kita menyadari bahwa kita ini punya salah dan dosa? Kalaulah kita belum mengenal magnet rezeki, mungkin sampai detik hari ini kita masih merasa diri kita menjadi orang yang paling benar. Benar ya Bu ya? Betul. Betul sekali. Ketika kita berurusan dengan anak, biasanya yang disalahkan siapa Bu? Anak. Padahal kalau dipikir-pikir yang lebih dulu hidup siapa? Kita apa anak? Mamanya. Ya, kalau duluan kita hidup, tentulah dosa kita lebih banyak daripada anak kita. Tapi kenapa saat kita terjadi gesekan kepada anak, yang kita salahin itu anak terus, seolah-olah dialah yang paling bersalah, seolah-olah dialah yang paling berdosa, yang benar kita. Ya kan? Ketika kita berurusan dengan pasangan, biasanya yang salah siapa? Pasangan. Kita selalu menyalahkan pasangan gitu kan. Kita yang benar. Ketika kita berurusan dengan orang tua, mungkin orang tua kita sudah mulai uzur, usianya sudah lanjut, kita menganggap dia sudah mulai pikun, lalu ketika terjadi gesekan, kita pun lalu menyalahkan orang tua. So, kapan kita ini salah? Yang salah orang terus. Jadi wajar saja rezeki kita menjadi tertahan. Rezeki kebahagiaan kita, rezeki berupa materi, juga rezeki berupa kesehatan. Kita merasakan ketidaknyamanan. Ternyata inilah sebabnya tadi. Selalu merasa diri kita benar ketika kita berurusan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. So, saat ini saatnya lah kita memperbaiki dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan ini adalah bulan pengampunan, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita lakukan riadoh-riadoh dengan LOP yang telah kita sepakati kemarin, lalu kita pasang niat bahwa kita akan berbuat baik kepada siapapun yang berurusan dengan kita, baik hari ini maupun orang-orang di masa lalu. Inilah kesempatan kita untuk terus memperbaiki diri. Jadi kalau hati kita sudah tenang, sudah lapang, insya Allah rezeki kecil-kecil lainnya. Jadi kalau rezeki besar itu ya kekayaan hati. Kalau hati kita kaya, wadahnya sudah kita luaskan, maka persoalan-persoalan itu tidak ada lagi yang besar. Semua persoalan adalah kecil. Ingat kisah cerita tentang garam kemarin malam? Ingat. Garamnya sama, garam adalah persoalan,
tapi yang perlu kita luaskan adalah wadahnya, hati kita. Jadi ketika kita melihat tindakan-tindakan orang lain yang tidak sesuai dengan harapan kita, tapi bila hati kita luas, kita menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa. Dan bila Allah izinkan, Allah akan mereka akan mengikut dengan magnet yang telah kita ciptakan tadi. Kita ciptakan diri kita menjadi magnet agar orang lain pun terikut dengan kita tanpa kita memaksa, seperti itu. Sampai di sini paham ya Bu ya? Paham. Jadi satu lagi, Three Angel Miracle ini yang karena yang hadir pada Zoom kali ini saya perhatikan memang banyak kaum ibu-ibu, kaum perempuan. Saya ingin mengingatkan kepada kaum perempuan termasuk diri saya, kita kadang dulu ya, mungkin sebelum belajar magnet rezeki, hubungan kita dengan mertua gitu kan, tidak menganggap dia sebagai orang tua kita. Ketika suami kita ingin memberikan sesuatu, dulu-dulu tuh ya, rasa ketidaknyamanan. Ini adalah suatu kesalahan dari diri kita yang luar biasa, patut menjadi renungan bagi kita, patut untuk kita tangisi, karena mertua itu kedudukannya sama dengan orang tua kita. Jadi bayangkan, coba bayangkan, suami kita, pasangan kita mencari nafkah, tapi yang dinafkahi itu adalah kita. Benar ya Bu Ibu? Betul. Sementara yang membesarkannya itu adalah orang tuanya, yang dari tapaknya merah, sampai dia besar, sampai sekolah dan sampai bekerja, lalu yang menikmati hasilnya adalah kita, perempuan. Lalu kita menyalahkan pasangan kita untuk sesuatu yang kadang-kadang tidak logis seperti itu. Nah, di bulan suci Ramadan ini saya mengajak semua sahabat untuk ayolah gitu. Kita rangkul hati ini untuk mendekat kepada Allah, menyadari dosa-dosa kita. Kita sadari bahwa kita ini adalah makhluk yang paling beruntung. Yang masih punya pasangan, rawatlah kasih sayang ini, muliakan orang tuanya. Karena dia adalah orang tua kita. Berikan, ini zaman sekarang sedang tidak mudah. Mungkin keadaan ekonomi saat ini seperti kelangkaan minyak dan lain sebagainya. Kadang-kadang boro-boro mau bantu orang tua. Buat diri kita aja belum lagi sempurna gitu ya. Nah, kalau kita orang magnet rezeki sudah nggak percaya lagi yang kita begitu-begitu. Bahwa rezeki ini tergantung dari memuliakan dan membahagiakan orang lain. Banyak kita memberi, maka Allah akan melipat gandakan dari apa yang sudah kita beri, gitu ya Bu Ibu ya. Juga di dalam momen bulan suci Ramadan ini, saatnya juga kita merangkul lagi kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Karena sebanyak ini manusia di dunia, tidak semua seberuntung kita. Tidak semua Allah berikan kebahagiaan memiliki amanah. Jadi yuk kita rawat kebersamaan ini selagi kita masih bersama. Karena suatu saat nanti cepat atau lambat kita semua akan dipisahkan. Benar ya Bu ya? Jadi sebelum itu semua terjadi, maka yuk kita rawat terumbu-terumbu karang kita, terutama Three Angel Miracle kita. Kepada orang tua kita, mertua kita, pasangan kita, juga anak-anak kita. Gitu. Sebelum suatu saat nanti sudah terbujur salah satu anggota keluarga kita di ruang tamu, lalu timbul penyesalan-penyesalan itu. Nah, di akhirat nanti kita entah ketemu atau tidak. Gitu. Jadi selagi bersama dengan memahami ilmu magnet rezeki, merawat terumbu karang, dan itu adalah merupakan sumber rezeki kita, sudah saatnya kita meluaskan hati ini untuk memberikan ruang kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kalau pagi itu saya selalu sampaikan kepada kawan-kawan, minta kepada Allah, Allah temani saya sepanjang hari ini. Izinkan saya untuk bersikap ramah kepada siapapun yang saya jumpai hari ini. Seperti itu. Dan juga slide-nya ada Bu Siti, tolong slide-nya yang terakhir. Mungkin di tempat Bu Siti sedang hujan, Bunda.
Oh, jadi nggak dengar ya? Buka, mungkin sinyal. Ini dia. Bunda Ya, Siti, maaf. mungkin kan soalnya jadi agak sedikit Agak trouble, nggak trouble sih, Iya. maksudnya ya ada sedikit. apa ya, geluduk bahasa kami mah ya. Bagus itu. Kalau dengan cerita kemarin kan bagus itu. Iya, bagus itu, keren. Saatnya untuk berdoa. Iya, Iya. betul, Silakan betul. Bunda, sudah. Ya, slide yang terakhir ada Bunda. Slide-nya sudah ya? Yang ketiga, Bun, maaf. Tiga ya. Yang terakhir. Nah, yang terakhir aja nggak apa-apa. Nah, ini kok sebentar ini. Nah, ya. Ini ya. Yang ini Mana Belum, Bunda. Belum. belum. Oh, satu Belum. lagi. belum Yang terakhir nomor 3, Bun. Nomor 3 ya, terakhir ya. Rezeki. di saya belum gerak. Yang ketiga, ini yang ketiga. Di sini belum kelihatan, Bunda Siti. Oh, Belum. Masih yang pertama, Bun. sebentar. Ya. Yang pertama yang tadi yang itu kan yang ada. Magnet rezeki ya, simbol itu. Baru masih itu aja, Bun, maaf. Coba saya stop dulu ya. Oke, siap. Mohon maaf. Dikasih ini nih, sebentar saya cek lagi. Sudah muncul? Ya, nih. Nah, Yang ini ya, Bu. Ya? keren. Ini, Lanjut, Bun. lanjut. Lawat terbuka. Oke. Ya, lanjut. Lanjut. Ya. Ini, sudah. Oh, sebelumnya, Bun. Sebelumnya. Hadis tadi ya, hadis. Hadis tadi yang belum. Nah, ini, Bun. Hadis puas. hadis. Ini sudah dikit. Nah, ini, Bun. Ya. Jadi prinsip merawat terumbu karang itu membahagiakan orang lain, merawat terumbu karang. Kalau kita menyakiti orang lain berarti menghancurkan terumbu karang kita, menghancurkan sumber-sumber rezeki kita. Maka mendoakan, memuliakan, membantu, membahagiakan, rezeki akan mengalir jika orang lain mulia dan bahagia. Nah, mulia dan bahagia ini harus disandingkan, jangan cuma bahagia, tapi juga dimuliakan. Contohnya, kadang kita sering nih kan mengundang anak yatim, mengundang anak yatim pada suatu acara. Kita bahagiakan, kita jamu dengan makanan gitu kan. Tapi kadang-kadang kita kurang untuk memuliakan. Kenapa? Mereka kita minta untuk memberikan doa kepada kita. Nah, prinsip di magnet rezeki gitu kan. Meminta ini kan posisi tangan tuh di bawah gitu ya. Posisi tangan di bawah. Sementara rezeki itu tinggi, agung, dan mulia. Bagaimana mungkin posisi tangan kita di bawah, kita bisa menggapai rezeki yang tinggi tadi, yang agung, yang mulia. Nah, sebaiknya minta doa itu boleh nggak? Boleh, tapi itu adalah hal yang biasa. Belum lagi memuliakan, baru sekedar membahagiakan. Nah, kalau di magnet rezeki, prinsipnya adalah mulia dan bahagia. Nah, alangkah lebih baiknya bila kita setelah kita bahagiakan dan juga kita muliakan dengan apa? Kita berikan jamuan, setelah kita memberikan jamuan, lalu kita yang mendoakan, gitu kan? Nak, murah rezekinya ya, sehat selalu, bahagia selalu, ke depan kamu menjadi orang yang hebat, orang yang berhasil, orang yang ajaib, orang yang selalu ditolong Allah. Lengkap kan, sudah kita beri dia jamuan, kita beri dia amplop, lalu kita berikan dia doa. Nah, orang magnet rezeki melakukan hal-hal yang di luar biasa orang lain lakukan. Berbuat baik dengan orang baik itu adalah hal yang biasa, tapi berbuat baik dengan orang yang tidak baik itu luar biasa. Dan meminta doa itu adalah hal yang biasa, tapi memberikan doa bagi orang lain itu adalah hal yang luar biasa. Keajaiban itu baru terjadi ketika kita mampu melakukan di luar yang biasa orang lain lakukan, seperti itu. Jadi kalau selama ini kita minta doa, maka kita balik, kita yang mendoakan, seperti itu. Nah, biasanya nih kita disakitin, kita balik nyakitin gitu kan, itu hal yang biasa. Nah, orang magnet rezeki bagaimana? Ketika kita disakiti, kita membalasnya dengan kebaikan, kita memberikan dia doa, seperti itu. Nah, disinilah puncak keajaiban itu baru terjadi. Di sinilah terumbu-terumbu karang itu baru dia mekar seperti itu. Lanjut, Bunda.
Lanjut Bunda Siti. Sebentar Bunda, ini lagi dicoba. Ini. Ya, ini dia. Hadis pahala puasa. Jadi hadisnya sama ya dengan hadis LOP bahwa ada 5 perkara yang membatalkan puasa, yaitu berdusta. Berdusta, bergibah, mengadu domba, bersumpah palsu, dan memandang dengan syahwat. Ini kaitannya dengan sesama makhluk Allah juga, yaitu terumbu karang. Ternyata dengan melakukan seperti ini menjadi perisai buat diri kita. Ini ada hadisnya, dan menurut Tabrani juga betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Oke, sampai di situ materi kita hari ini, merawat terumbu karang. Mudah-mudahan di bulan penuh rahmat, di bulan penuh pengampunan nanti, yang akan insya Allah kita masuk dalam beberapa hari ini, kita sudah menyiapkan diri, sudah meluaskan wadah kita untuk memuliakan dan membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Baik itu Three Angel Miracle kita, orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, sahabat, kerabat, dan semua orang di sekitar kita, termasuk orang-orang di lingkungan kantor. Bismillah, kita minta, kita niatkan dari Allah agar Allah mudahkan segala niat kita. Bismillah. Bismillah. Sampai di sini ada yang bertanya dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bunda Dina. Alhamdulillah luar biasa materi yang telah disampaikan. Ini saya stop share dulu ya. Sebentar. Nah, luar biasa Bunda Dina atas materinya tadi siap diberikan kepada kami semua. Jadi teman-teman sekalian, bunda-bunda yang luar biasa sekalian, kita mulai di list nih. Orang-orang yang tadi pernah kita sakiti, orang yang kita pernah iri sama kita, atau kita iri sama mereka, orang yang pernah kita gosipin. Nah, ini nih, yang rawan banget ya Bunda ya? Iya. Nah, apalagi perempuan ya. Ya. Kadang orang lewat aja udah jadi bahan gibahan ya Bunda? Benar. Orang cuma lewat, atau dia lewat, nggak senyum aja udah jadi gibahan. Kita, ya. Astagfirullahaladzim, harus banyak-banyak istighfar. Jadi semoga Ramadan ini bisa kita terapkan ya Bunda ya, biar kusuk puasanya. Amin, amin, amin. Terus lebih luas lagi hati kita untuk bisa membahagiakan orang lain, memuliakan orang lain, seperti itu. Nah, bunda-bunda yang luar biasa dan bapak-bapak yang luar biasa, bapaknya ada berapa orang ya di sini ya? Ada 2 ya? Ada 2 miliar. Ada 2 miliar. Nah, dari materi Bunda Dina yang sudah disampaikan, bunda-bunda kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan untuk bertanya, bebas. Silakan. Bunda Fauzia. Bunda Fauzia, silakan untuk bertanya. Ya, ini antara kita ingin memuliakan orang lain dengan kewajiban kita dengan Allah. Contoh kasus tadi ada tetangga datang ke rumah, itu 5 menit belum orang azan. Kita mau sholat tepat waktu, tapi kita tidak mau juga ngusir tetangga. Gimana cara memuliakan tetangga, tapi ingin tetap sholat tepat waktu, seperti itu Bunda. Gimana caranya Bunda? Ya, Assalamualaikum. Langsung Bunda jawab. Jadi yang namanya Allah itu nomor 1, number 1, gitu kan. Jadi tetangga kita kan juga Tuhannya sama dengan kita, Allah juga. Gitu kan? Maka kita ajak, gitu kan. Udah azan, yuk sholat di sini aja yuk. Gitu caranya. Pas udah azan kan, oh alhamdulillah waktu azan sudah masuk. Alhamdulillah waktu yang kita tunggu. Yuk ibu sholat di rumah saya saja. Nah, jadi dengan begitu kita tidak ngusir kan, kalau memang ini kita berpahala mengajak dia juga sholat tepat pada waktunya. Tapi kalau dia tidak mau sholat, dia pasti seketika itu akan pamit pulang gitu. Iya. Jadi secara tidak langsung kita mengingatkan bahwa ini udah waktu sholat. Kenapa? Hidup kita ini hanya menunggu antara azan satu dengan azan berikutnya gitu kan. Misal waktu zuhur dengan asar gitu. Cuma itu tugas kita, cuma menunggu. Nah, di setelah waktu menunggu ini menjelang datangnya waktu sholat berikutnya, inilah waktunya kita mengisi dengan aktivitas, dengan bekerja, dengan mengurus anak gitu ya,
dengan aktivitas-aktivitas lainnya. Jadi aktivitas ini hanya sebagai selingan menjelang waktu panggilan Allah, sholat datang seperti itu. Jadi alangkah tidak benar ketika waktu azan datang kita masih melakukan aktivitas yang hanya sampingan gitu. Iya, iya. Ada lagi? Sudah ya, sudah ada lagi. Terima kasih banyak Bunda Fauzia. Assalamualaikum Bunda. Ya, Apa lagi? Iya Bun, kalau misalnya kita kan pergi-pergi gitu Pan, tapi kita mau sholat kan belum tahu itu kiblatnya, dan kita kan nggak ada, misalnya di HP gitu kadang-kadang nggak ada pandomnya gitu Bun. Gimana caranya? Makasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya sering mengingatkan kepada kawan-kawan, terutama kaum ibu ini ya, kalau bepergian itu bawalah mukena. Jadi mukena ini sudah merupakan senjata kita kemanapun kita pergi. Kenapa saya katakan harus bawa gitu kan? Walaupun di musola, di masjid-masjid ada disediakan. Tapi coba ibu bayangkan, kita nggak tahu kan itu ya, mukena yang sudah dipakai berulang-ulang kepada banyak orang, yang ketika mereka pakai tiba-tiba ingusnya meleleh lalu dielap dengan mukena. Kebayang nggak Bu? Bayang banget. Atau air mata yang sudah nangis gitu kan, sholat terus kita pakai gitu kan. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita bawa sendiri dari rumah gitu kan. Jadi kita sudah siap kemanapun kita pergi, di mana kita harus sholat. Semua hamparan bumi Allah ini adalah tempat untuk sholat. Nah, kalau kita memang tidak tahu di mana arah kiblat gitu, kalau bisa bertanya kita bertanya. Kalau memang kita tidak tahu, ibu sholat aja. Sholat aja. Nggak usah ragu ya Bun, nggak usah ragu gitu ya Bun, nggak usah ragu gitu. Yang penting niat kita gitu ya Bun. Iya, kalau memang tidak ada tempat untuk kita bertanya, Allah Maha tahu. Niat kita yang dipandang di sini adalah niat gitu kan Bu. Sholat aja gitu. Insya Allah diterima. Selagi ibu memang niat kepada Allah seperti itu. Itu lagi Bun, misalnya kita kan habis sholat malam, kita kan misalnya sholat malam apa sholat tahajud gitu ya, tapi kita kan pasti kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering pasti nangis gitu Bun. Itu kotor nggak itu sajadahnya gitu? Oh nggak apa-apa kalau sendiri. Yang saya maksud tadi kan kalau kita pakai punya orang, faktor yang lain-lain, gitu, faktor kebersihan. Gitu kan. Kalau kita sendiri mah nggak apa-apa. Gitu. Oh gitu. Saya menyarankan, ini kadang banyak ibu-ibu ya beli baju bisa, beli yang lain-lain bisa, beli lipstik bisa. Nah mukenanya dipakai itu terus gitu. Sementara kita sholat yang wajib aja 5 waktu dalam sehari. Belum lagi sholat-sholat sunat yang lain. Kenapa kok nggak telekungnya ini diperbanyak gitu loh. 3 hari telekungnya diganti gitu kan. 3 hari telekungnya diganti. Jadi kita menghadap Allah ini bersih gitu. Jangan satu itu aja. Mulai jadi kalau punya uang yang dipikirin itu telekung, mukena, beli yang banyak gitu. Biar bisa gonta-ganti dan kita bersih terus. Seperti itu. Betul. Oke, Bunda. Ya, satu orang lagi Bunda ya. Terima kasih yang bertanya. Bunda Supinah tadi itu. Bunda Siti. Bunda Supinah. Kita Satu orang lagi boleh karena sudah mendekati jam 6 sore. Tapi boleh satu orang lagi Bunda Dina ya? Ya. Boleh satu orang lagi. Yang mau bertanya silahkan. Nanti Bunda Mimin mau sudah bentar. Boleh ya. Bunda Mimin. Ya, assalamualaikum Bunda Dina. Waalaikumsalam. Ini mau nanya soal tadi sholat tobat ya. Ya. Dulu saya tuh kalau dikasih tahu tuh sholat tobat tuh harus mandi dulu. Ya. Yang saya tanyakan bener nggak sih gitu, mandi dulu apa nggak usah mandi gitu. Ada berapa sih caranya sholat tobat itu mandi apa enggak itu? Jadi gini Bu, jadi kalau kita nih kan di mana rezeki diajarkan untuk selalu masuk gua keajaiban gitu ya. Gua keajaiban itu apa? Mid time kita dengan Allah, waktu kita berdua dengan Allah. Jadi sebaiknya kalau kita memang benar-benar menghadap Allah tuh sebaiknya mandi gitu kan. Mandi, kita bersih. Jadi menghadap Allah tuh ya kita ngadapin manusia aja mau mandi kan Bu.
Iya. Menghadapi orang aja kita mandi dulu, bersih-bersih dulu. Nah, Iya. begitu juga dengan menghadap Allah. Kecuali memang tidak memungkinkan kita mandi, kita lagi ada di suatu tempat airnya memang tidak ada atau waktunya mepet, mungkin nggak apa-apa lah. Kadang ini jadi alasan juga ya buat orang nggak sholat, nggak, saya lagi kotor, belum mandi. Nah, itu juga tidak alasan. Jangan dijadikan pula mandi sebagai satu alasan untuk tidak sholat, gitu kan. Saya habis masak, ini belum mandi, jadi nggak sholat, itu juga tidak suatu alasan. Karena dengan wudhu saja, itu kita sudah bersuci. Tapi kalau memang waktunya memungkinkan, ya sebaiknya, seharusnya, seyogyanya, kita mandi untuk menghadap Allah. Seperti itu. Terus itu kan mandi kan ada 2 tuh Bun, mandi biasa sama mandi besar tuh. Yang saya tahu itu kalau mau sholat tobat itu waktu dikasih tahu orang tua tuh kalau mau sholat tobat itu mandi besar dulu gitu ya. Boleh, kalau Ibu meyakininya seperti itu diajarkan orang tua, menjadi amal jariah bagi orang tua, silakan. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Tidak ada suatu kewajiban, tidak ada suatu keharusan seperti itu. Ya udah, makasih ya Bun. Iya, jadi perlu saya ingatkan, saya tekankan kepada teman-teman semua untuk menjalankan ilmu magnet rezeki ini dengan sungguh-sungguh, maka ilmu melawat terumbu karang ini yang termasuk sholat-sholat tobat ini harus terus Ibu lakukan. Walaupun ini sudah dilakukan kemarin-kemarin gitu kan, jangan pernah kita merasa bahwa diri kita sudah bersih, sudah suci, sudah melakukan sholat tobat kemarin, jadi kita merasa semua sudah bersih. Tidak gitu kan. Setiap kita melakukan kesalahan kepada orang lain, maka Ibu segera ambil waktu me time dengan Allah, sambungkan kembali hubungan silaturahmi ini. Nah, saya sedikit punya pengalaman. Dulu saya ini dulu waktu gadisnya itu pemain karate, panjat tebing, climbing, instruktur senam, segala kegiatan olahraga saya ikut gitu kan, lari sprint 400-800 meter. Jadi orang tua saya tidak suka anaknya itu terlalu keras dalam berolahraga. Dia maunya anak perempuan itu kan menjahit, salon di rumah seperti itu. Jadi orang tua sekarang sudah tidak ada. Jadi rupanya berdampak kepada kehidupan rumah tangga saya. Ucapan adalah doa, gitu ya Bu. Jadi waktu itu ibu saya pernah bilang, dia kan belum ada rezeki ya. Menikahlah kamu, baru tahu kamu langit itu tinggi. Pada itu ada kesalahan yang saya buat, ya anak gadis lah ya waktu itu kan, tidak benernya gitu ya, banyak benar sendiri, sampai keluar kata seperti itu. Jadi ketika saya berumah tangga, banyak lika-liku kehidupan berumah tangga yang membuat saya tidak nyaman dengan suami. Jadi saya merasa waktu itu terzolimi gitu, padahal tidak ada ya di ilmu kita, malah tidak ada satu jurus yang namanya tidak ada yang menzalimi gitu. Tapi karena perbuatan kita sendiri, maka kehidupan yang tidak baik itu terjadi atas diri kita. Jadi dengan belajar magnet rezeki ini, saya baru sadar, oh ternyata gitu kan, apa yang saya alami hari ini itu buah dari perbuatan saya di masa yang lalu, karena melawan orang tua gitu. Jadi saya lakukan sholat tobat. Nah pada saat itu saya lakukan 3 kali. Jadi ibu-ibu kalau merasa kurang pas, kurang nyaman, belum nyaman di hati, ulang lagi untuk satu nama. Mungkin bisa sampai 3 kali, 5 kali, bahkan 1 tahun gitu kan. Jadi di waktu yang ketiga, saya merasa ada sesuatu yang lepas. Pertama, saya sholat untuk orang tua saya nangis gitu. Yang kedua juga ingat bagaimana saya melawan, bagaimana saya durhaka, bagaimana saya tidak mengindahkan kata-kata beliau gitu kan. Nah, pada yang ketiga kali, di waktu yang berbeda, waktu itu habis duha, saya sholat itu tidak ada air mata sama sekali. Di situ saya bilang gini, ya Allah, hamba pernah berbuat salah dan dosa kepada hamba. Maafkanlah diriku, maafkanlah dirinya. Dengan maaf yang kau beri, izinkan ruhnya memaafkan aku. Sengaja aku sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah nilainya. Saya sholat, dan saya sholat itu persis posisinya di depan tempat tidur. Jadi pada rakaat kedua, saya melihat ada ibu saya duduk di tempat tidur itu dengan pakaian dongker. Ini warna yang saya pakai saat ini, pakai songkok, topi dongker, pakai baju dongker, pakai celana dongker. Kan? Dan pada saat saya sujud, saya bisa mencium kaki orang tua saya. Imajinasi saya sampai di situ. Jadi pada saat itu saya merasa ada sesuatu yang lepas dari ubun-ubun ini. Nah, gitu Bunda. Jadi rasanya plong. Nah, setelah itu kehidupan keharmonisan rumah tangga mulai terjaga, mulai bagus.
Ternyata jika ada sebuah rumah tangga yang tidak harmonis, nah ini perlu diperhatikan. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua. Jadi tidak ada sebuah rumah tangga yang bahagia kalau kita durhaka kepada orang tua. Nah ini salah satunya. Jadi perlu lagi kita perhatikan apa kaitannya dengan manusia yang menyebabkan kehidupan kita hari ini seperti ini. Nah, seperti itu. Baik. Ya, makasih ya Bunda ya. Terima kasih Ya. banyak Bunda Dina. Ya. Sudah jam 6 kurang. Kita tutup dulu dari sesi pertama ini. Terima kasih banyak Bunda Dina dan Ibu Bunda. Lain nasi masak kan. Kita tutup dulu sesi pertama ini. Pak Solihan boleh ya kita pimpin doa untuk sesi pertama? Pak Solihan. Doa kafaratul majlis aja nggak apa-apa. Kenapa? Doa kafaratul majlis aja. Bunda Dina aja langsung di. Ayo langsung Sudah. saja ya. Itu nanti aja. Masak ibak yo iluru. Mati lau mangan. Udah mau maghrib, kita langsung Ya paling jero kamar, Pak. dulu sesi pertama dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Keseng mulu. Nanti kita bergabung kembali pada Isya seperti semalam. Tetap semangat. Insya Allah nanti malam juga akan ada materi yang luar biasa yang akan disampaikan oleh Bapak Solihin. Mohon maaf jika ada salah kata di sesi pertama ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.